Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Jatipon hari Rabu tanggal 29 April 2020 serentak untuk sektor pelayanan 1 hingga 16 yang disiarkan secara daring atau online dari GPIB Jatipon Bekasi untuk dimanapun saudara berada. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Menita Wungodamping sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini diajak untuk menghayati dengan tema mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tampilan layar maupun dalam tata ibadah sesuai dengan keadaan. Marilah kita memulai ibadah kita dengan saat teduh. Dimaafkan, diampuni, dan dipulihkan adalah kerinduan yang hakiki dari setiap orang percaya ketika hubungannya dengan Tuhan Allah rusak karena dosa atau ketidaktaatan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera dalam hubungan yang sudah dipulihkan. Bersyukur atas pemulihan Allah harus membuat orang percaya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan secara sungguh kepada Tuhan. Hal ini berarti orang percaya harus selalu mengenakan kehidupan sebagai manusia baru seturut dengan kehendak Kristus. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam ibadah dengan penuh kesungguhan hati dan rasa syukur karena anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus yang memulihkan hidup kita. Perisai umat-Nya yang
Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, atas kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, memberikan senantiasa sukacita dan damai sejahtera, terlepas apapun pergumulan kami dalam hidup di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Inilah kami yang selalu rindu untuk bersekutu denganmu karena iman kami dalam Yesus Kristus. Mohon kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kuasai hati kami ya Tuhan agar kami layak untuk beribadah. Ampuni salah dosa kami menyerahkan ibadah ini, awal pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga 14 yang akan kita baca secara responsoria. Mazmur 103 ayat 8 hingga 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di malam hari ini, kembali lagi kami umat-Mu datang kepadamu, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan yang kudus. Kami sangat menyadari, kami selalu membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup ini. Dan kekuatan kami adalah ketika kuasa kebenaran firman-Mu
menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami oleh kuat kuasa Roh Kudus dituntun selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga sebagai umat-Mu, kami paham benar apa yang harus kami lakukan di dalam situasi peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yehezkiel 37 ayat 24 hingga 28. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Kristus yang kekasih, sebagai umat pilihan Allah di segala masa dan zaman, pasti diperhadapkan pada permasalahan atau persoalan kehidupan, baik itu yang bersifat ringan atau sampai yang paling berat. Baik itu dirasakan, dialami oleh pribadi, keluarga, gereja, atau persekutuan, dan juga sebagai warga negara dari suatu bangsa. Kalau memang itu hal yang diizinkan Tuhan terjadi, maka tidak ada yang luput, sekalipun kita sebagai umat Tuhan. Dan kita akan melihat bersama pengalaman hidup umat pilihan Allah,
umat Israel atau dalam hal ini Yehuda di zamannya ketika mereka berada di dalam situasi yang sangat sulit sampai mereka kehilangan pengharapan. Dan pada saat itulah Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah pada situasi yang sangat genting. Umat Kristus yang terkasih, di saat itu Yehuda sedang berada di pembuangan dalam status kalah perang. Mereka sangat menderita, baik secara fisik maupun mental dan spiritualitas mereka. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yehezkiel 37 ayat 11 dikatakan seperti ini. Tulang-tulang kami menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap dan kami sudah hilang. Artinya saudara-saudara, penderitaan yang mereka rasakan sampai mereka berada pada satu titik terendah. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Mereka kehilangan harga diri mereka sebagai umat pilihan Allah, di mana mereka rasakan bahwa Allah sedang tidak mempedulikan mereka lagi. Ketika hubungan mereka dengan Allah terputus, maka habislah, selesailah segala sesuatu yang selama ini mereka miliki sebagai anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka masih hidup, saudara-saudara, tetapi merasa sudah mati. Segala sesuatu yang mereka banggakan di dalam hidup mereka sebagai umat pilihan Allah hilang, lenyap. Di dalam kondisi seperti itu Allah hadir melalui Nabi Yehezkiel yang menyampaikan kabar baik kepada mereka, tetapi kabar baik ini cukup mengejutkan mereka. Sebab apa yang disampaikan oleh Yehezkiel di dalam ayat 15 sampai 24 sesungguhnya di luar akal pikiran mereka, di luar nalar mereka. Mengapa? Sebab Allah menjanjikan kepada mereka kemerdekaan dengan menyatukan mereka kembali Israel Selatan dan Israel Utara sebagai satu bangsa yang utuh. Sesungguhnya nubuat ini mustahil digenapi karena pada saat itu Israel Utara yang terdiri dari 10 suku itu sudah hilang dari panggung sejarah pada saat mereka dihancurkan oleh kerajaan Asyur di sekitar tahun 755 sebelum Masehi. Banyak orang Israel dibuang dan mereka tidak bisa kembali. Umat Kristus yang terkasih, apa yang dijanjikan Allah ini baru dapat kita pahami ketika kita membaca ayat selanjutnya, yaitu ayat 24 sampai dengan 28 bacaan kita. Bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semua akan mempunyai satu gembala saja. Dan kita ketahui bahwa pada saat nubuat ini disampaikan, Daud sudah meninggal. Daud sudah mati. Lalu apa maksudnya dari nubuat ini? Jika kita membaca sejarah Yehuda pasca pembuangan, tidak pernah terjadi Israel Selatan dan Israel Utara itu bersatu menjadi satu kerajaan.
Jadi hal yang mau disampaikan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan kita ini adalah suatu nubuat yang jauh di masa depan. Yakni dia mau berbicara tentang sebuah kerajaan yang dinantikan. Kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan mesianik. Kerajaan itu adalah ketika Mesias, keturunan Raja Daud akan memerintah mereka sebagai seorang raja. Raja yang berwibawa, raja yang kekal. Dan kita tahu, raja ini hadir dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa pemulihan eskatologis akan terjadi. Bangsa itu akan menjadi bangsa yang baru di dalam pemerintahan seorang Mesias, dengan ketentuannya bahwa Israel akan taat pada perintah dan kehendaknya. Kemudian raja yang memerintah itu raja yang kekal, yang juga sudah disampaikan di dalam Yesaya 9 ayat 6. Kemudian hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan dalam kedamaian yang kekal, dan Allah memberkati mereka. Allah akan tinggal beserta dengan mereka. Apa tujuan Allah melakukan semuanya itu? Hanya satu, yakni untuk menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang menguduskan umatku Israel. Allah bertindak tepat pada waktunya. Di saat Israel kehilangan pengharapan, di saat Israel berada pada titik terendah oleh karena penderitaan yang luar biasa itu, Allah datang menolong mereka. Allah memulihkan. Allah tidak mengingat lagi hal-hal yang di masa lalu. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka, dan mereka ingin kembali mendapatkan itu atas kasih karunia Allah kepada mereka, maka mereka akan mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita masih atau sedang di dalam pergumulan dan penderitaan yang luar biasa. Sebenarnya dunia ini berkabung. Sebenarnya kalau kita harus pasang bendera, kita pasang bendera setengah tiang. Kita pasang bendera duka cita, karena begitu banyak orang yang lebih dulu dipanggil Tuhan. Kita sedang berada dalam perangkat virus corona, musuh yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa mematikan kita manusia. Kita sudah banyak kehilangan orang-orang yang kita cintai, saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air kita. Kita benar-benar berada dalam duka cita yang sangat dalam. Dan belum berhenti sampai di situ. Duka cita itu berlanjut dengan banyaknya saudara-saudara kita saat ini yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan penghasilan mereka di setiap hari. Hidup untuk satu hari saja susah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kondisi kita ini adalah kondisi yang luar biasa. Pergumulan yang sangat luar biasa. Dan kenyataan ini pun kita masih belum tahu kapan pasti waktunya berakhir. Kita semua tidak ada yang tahu. Semua masih perkiraan-perkiraan.
Tetapi kapan pasti waktunya, belum ada yang tahu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, yang kita tahu pasti adalah bahwa lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kita dikuatkan lagi, kita diteguhkan lagi. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, dan di dalam Yesus Kristus kita semua sudah mengalami kasih karunia keselamatan. Ini adalah kepastian. Ini adalah hal yang kita ketahui. Ini adalah hal yang kita imani. Dan Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita dengan caranya sendiri. Dia sedang mengerjakan bagian yang dia harus kerjakan. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mungkin berulang-ulang sudah kita dengar. Bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman ini terus ada dalam ingatan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian kita punya kepastian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita kerjakan pada saat ini, kita tahu pasti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menggagalkan rancangannya. Yang dapat menggagalkan rencana-rencananya yang indah. Oleh karena itu, inilah sesuatu yang membuat hati kita tetap dapat bersukacita. Dan bersukacita oleh Roh Kudus ini sesuatu anugerah yang besar, saudara-saudara. Sehingga kita tidak mengalami keterpurukan yang dalam sekali seperti orang Israel di pembuangan. Kita tidak akan sampai di titik terendah itu. Kita tidak akan mengalami hal itu karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus bekerja, dan Dia ada beserta dengan kita. Tugas kita hanya kerjakan dengan taat kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Kita berjalan di jalan yang Dia kehendaki, dan ketika kita tahu bahwa ada saudara-saudara sesama kita yang mengalami kesusahan lebih susah daripada kita, mari bersama kita memberikan pertolongan kepada mereka. Apa saja yang bisa kita buat. Sekecil apapun perbuatan itu pasti berarti untuk saudara-saudara kita. Oleh karena itu mari kita terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan Allah di dalam Yesus Kristus mengerjakan bagiannya. Maka semua hal di masa depan kita akan dapat kita lewati di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan menyertai kita. Amin.
Umat yang kekasih, mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau di malam hari ini kembali kami boleh dipersekutukan dan kami menikmati lawatan Tuhan yang begitu meneguhkan dan menguatkan kami lewat pujian, doa dan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima kembali di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau ya Tuhan. Satu-satunya. Yang kami puji, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Di kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Gereja di Indonesia, dan khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, gereja GPIB, di mana kami ada di dalamnya. Berkatilah semua gereja-Mu dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia yang Kau tempatkan. Khususnya gereja GPIB, Majelis Sinode, Dewan, dan semua unit-unit misioner lain. Tuhan memberkati. Dimanapun saat ini mereka sedang berada, Tuhan kiranya menjaga dan memelihara mereka untuk terus dapat memimpin gereja ini di dalam anugerah kebaikan Tuhan. Dan jemaat-Mu GPIB Jatipon khususnya dalam keberadaan kami saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan terus ada memelihara kami dari sektor 1 sampai sektor 16. Kami Tuhan ikat dalam ikatan cinta kasih-Mu sehingga kami boleh saling menguatkan, meneguhkan, dan saling menolong satu dengan yang lain di tengah-tengah situasi kami pada saat ini, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, pendeta, penatua, diaken yang menjalankan tugasnya. Tuhan berkati beserta dengan keluarga masing-masing. Agar mereka terus semangat. Kami terus semangat untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata lewat pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa ya Tuhan. Juga untuk seluruh unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia, bahkan karyawan, seluruh karyawan. Tuhan memberkati. Agar sukacita yang Kau berikan membuat kami tetap setia dan taat menjalankan tugas masing-masing. Hanya kepadamu hamba-Mu serahkan jemaat-Mu GPIB Jatipon di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan di malam hari ini bagi saudara kami, liturgos, Diaken Victor Suripati, pelayan musik, pelayan pujian, dan juga tim multimedia. Tuhan sudah memakai saudara-saudara kami menjadi alat yang baik di tangan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan semua umat-Mu jemaat GPIB Jatipon dapat mengikutinya. Di kesempatan ini pula ya Tuhan,
kami berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami yang masih dalam keadaan pemulihan oleh karena sakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong yang sudah pulang ke rumah setelah dirawat di rumah sakit, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Ibu atau Oma de la Rosa, Ibu Adriana de la Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, Bapak Anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, juga Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Bujang Heng, Ibu Naomi Zulkarnain, Bapak Jonathan Ongerwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi dan Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi. Tuhan, kiranya mereka boleh dipulihkan dari sakit mereka. Biarlah jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang pada hari ini mereka merayakan ulang tahunnya. Tuhan juga memberkati sukacita mereka, sehingga mereka datang bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup mereka. Bagi saudara kekasih kami Mersia Tua Putih Main, Audi Tolhas Simanjuntak, Reno Aditya, Agustin Lener Runtuwene, Haposan Girsang, Excel Lord, Rean Nansu, Alida Evangeli Tama Wiwi, Andi Apriadi Awe, Billy Joe, Jonathan Sibarani, Dian Rini Irianti Sujiono. Tuhan berkati saudara-saudara kami. Biarlah mereka rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kami di malam hari ini juga, besertalah dengan kami, agar kami boleh dibangunkan pada besok hari juga dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman yang maha mulia dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmatnya kendati kita sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan bahwa Engkau adalah yang memiliki tubuh, jiwa, roh, serta harta yang ada pada kami, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergilah, jalanilah kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan di malam hari ini, dan nyatakanlah kebaikan kita, pertobatan kita dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian pengutusan.
Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.